Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ibu bapak, para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, karena rahmat Allah semata, pagi ini kita sekalian telah menunaikan sholat subuh kita secara berjamaah. Semoga ibadah kita diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Dan semoga kita sekalian senantiasa dalam lindungan Allah, dijauhkan dari berbagai wabah dan musibah, tetap istiqomah di jalan Allah sampai akhir hayat kita, dan semoga akhir hayat kita semuanya husnul khotimah. Amin. Semoga salawat serta salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan segenap umatnya yang taat dan patuh kepada ajaran beliau. Para jamaah sekalian rahimakumullah, seperti yang tadi telah disampaikan oleh beliaunya sebagai pembawa acara, bahwa memang akhir-akhir ini ada kasus yang lumayan menghebohkan, ya, yaitu perkawinan manusia dengan wedus. Para jamaah sekalian rahmatullah, kebetulan itu ada di Gresik, tepatnya di daerah Benjeng. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala itu menegaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Itu surat Ar-Rum ayat nomor 21 yang insya Allah pada momen-momen walimatul urs, pernikahan, selalu disampaikan oleh para ustadz atau para mubaligh, bahwa Allah menegaskan di antara tanda-tanda kebesaran, tanda-tanda kekuasaan Allah itu adalah Allah ciptakan jodohnya manusia, pasangan hidup manusia itu adalah dari manusia itu sendiri, ya, bukan dari yang lain, dari manusia itu sendiri. Dari manusia itu sendiri itu pun juga tidak kemudian semaunya sendiri. Yang laki-laki pasangannya dengan perempuan, bukan laki-laki sama laki-laki, dan juga bukan perempuan sama perempuan. Kalau laki-laki sama laki-laki nanti akan bernasib seperti kaumnya Nabi Lut. Kaumnya Nabi Lut itu salah satu bentuk kedurhakaannya kepada Allah, di samping mereka adalah berbuat syirik, mereka telah melakukan penodaan terhadap fitrah kemanusiaannya, karena mereka lebih menyenangi sesama laki-laki ketimbang laki terhadap perempuan. Ketika Nabiullah Lut alaihissalam diutus oleh Allah untuk menyampaikan kepada mereka akan petunjuk Allah, salah satu di antaranya jangan kemudian lantas lebih menyukai sesama laki-laki, tapi kemudian tidak digubris. Walhasil pada akhirnya Allah kemudian timpakan azab kepada mereka. Negeri mereka dijungkir balikkan oleh Allah, dan dibarengi pula dengan hujan batu campur api, Masya Allah. Termasuk di dalamnya itu adalah istrinya Nabi Lut sendiri, karena istrinya Nabi Lut itu
juga termasuk kategori orang yang durhaka kepada Allah. Dan turunnya azab itu jelas, yaitu di waktu subuh. Itu informasi yang disampaikan oleh utusan Allah, para malaikat yang bertamu kepada Nabiullah Lut alaihi salam untuk memberikan informasi kepada Nabi Lut bahwa kaumnya akan diazab, ya, negerinya akan dicungkir balikkan, dan ternyata benar bahwa tepat waktu subuh maka kemudian mereka diazab oleh Allah, negerinya dicungkir balikkan, dan kemudian dibarengi pula dengan hujan batu campur api. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita dijauhkan dari laknat Allah seperti itu. Amin. Para jamaah sekalian rahmatullah, saya juga pernah ditanya oleh jamaah, Pak, apakah manusia itu boleh kawin dengan jin? Soalnya kemarin itu ustadz yang kemarin itu membolehkan kawin dengan jin. Saya bilang, kongon ustadz yang kemarin saja suruh langsung praktekkan contoh nyata. Ini aku mohon, ya, manusia itu pasangan hidupnya adalah dengan sesama manusia. Lawang ono sing ketok njegegrek, ya, cantik-cantik dan seterusnya, lah kok ndelik sing gak ketok. Naudzubillah. Jadi para jamaah sekalian rahmatullah, hal-hal yang semacam itu tentu sudah melanggar sesuai dengan ketentuan Allah. Sebab Allah katakan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Ya, jodohnya manusia itu ya dari bangsa manusia itu sendiri. Dan bangsa manusia itu ya antara laki dan perempuan, bukan antara laki-laki dan laki-laki, bukan perempuan dengan perempuan. Kalau laki-laki dengan perempuan, kalau laki-laki dengan perempuan itu pun juga harus melalui prosedur. Prosedurnya adalah lewat pernikahan. Kalau tidak melalui prosedur pernikahan, masyarakat menyebutnya lazim dengan istilah kumpul kebo. Naudzubillah. Kenapa dikatakan begitu? Mergo kebo nek kawin gak adik nang KUA. Itu para jamaah sekalian rahmatullah. Jadi bukan antar manusia dengan manusia, apalagi antar manusia dengan binatang. Walaupun tempo hari itu para jamaah sekalian rahmatullah, apa yang disampaikan oleh mereka ketika diundang oleh Majelis Ulama Kabupaten Gresik dalam rangka klarifikasi terkait dengan peristiwa itu, mereka konon hanya menyampaikan itu adalah konten, untuk bikin konten. Bagaimanapun para jamaah sekalian rahmatullah, sekalipun itu hanya untuk bikin konten, tapi kalau kemudian prosedur pelaksanaannya itu dengan cara-cara yang berdasarkan keagamaan, nah tentu itu adalah merupakan sebuah penodaan. Itulah sebabnya maka Majelis Ulama Kabupaten Gresik tempo hari itu dalam salah satu poin penting yang disampaikan adalah bahwa itu bagian dari penodaan terhadap agama. Sekalipun yang bersangkutan itu sudah minta maaf dan kemudian bertaubat kepada Allah. Tapi persoalan tobatnya kepada Allah kita serahkan sepenuhnya kepada Allah, karena kita hanya sebatas melihat secara lahiriah. Tapi sisi lain ada pihak-pihak yang menyampaikan kepada pihak yang berwajib bahwa itu adalah terkait dengan masalah penodaan agama. Nah, karena itu kita perhatikan saja, kita ikuti saja perkembangannya. Wallahu alam, mungkin masih dalam proses. Para jamaah sekalian rahmatullah, hal itu menjadi penting supaya nanti tidak menjadi pelajaran yang sungguh sangat membahayakan bagi generasi ke depan. Karena memang para jamaah sekalian rahmatullah, Al-Quran itu mengingatkan kepada kita, wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Kalau manusia itu sudah berpaling dari petunjuk Ar-Rahman, dari petunjuk Allah, nanti pendamping setianya dalam hidupnya itu adalah setan. Setan yang akan senantiasa memberikan bisikan-bisikan kepadanya. Dengan berbagai cara setan memberikan bisikan itu. Na'udzubillah min dzalik. Nah karena itu para sahabat sekalian rahmatullah,
info yang semacam itu mudah-mudahan tidak nular ke tempat yang lain dan mudah-mudahan hanya itu saja yang terjadi. Jangan sampai kemudian merembet ke tempat yang lain. Bagaimanapun hal itu adalah menyalahi fitrah kemanusiaan, menyalahi fitrah keagamaan. Ya, karena itu maka yang bersangkutan sudah mengakui kesalahannya, yang bersangkutan sudah menyatakan bertaubat. Cuman apakah di balik pernyataan taubatnya itu kemudian ditindaklanjuti dengan penuh kesungguhan di hadapan Allah? Sebab taubat itu tidak hanya sekedar menyatakan taubat. Kalau pelaku zina di dalam Al-Qur'an Allah katakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim az-zaniyatu faz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Masing-masing pelaku zina itu laki ataupun perempuan itu menurut petunjuk Allah dalam Al-Quran fajlidu kulla wahidin mi'ata jaldah. Masing-masing dicambuk 100 kali. Dan bahkan dalam pelaksanaan hukum cambuk itu Allah ingatkan wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah. Jangan ada rasa belas kasihan di dalam melaksanakan penegakan hukum cambuk itu. Ya. Jadi kalaupun misalnya mereka itu katakan misalnya teman, katakan misalnya mereka itu tetangga, tetap pelaksanaan hukum cambuk itu kalau menurut Quran, tapi karena di negeri kita tidak berdasarkan hukum Islam, maka itu terkesampingkan. Nah, solusinya kita jangan melakukan perbuatan itu. Jadi para jamaah sekalian rahmatullah, kalau menurut Al-Quran, masing-masing pelaku zina itu dicambuk 100 kali. Dan pelaksanaan hukum cambuk itu bukan dilaksanakan di tempat tertutup, tapi di tempat terbuka. Wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Harus dilaksanakan di tempat terbuka, kemudian disaksikan oleh sekelompok orang-orang yang beriman. Apa perlunya? Supaya bisa menjadi efek jerah bagi orang-orang yang ada di sekitar. Itu. Jadi para jamaah sekalian rahmatullah, itu yang terkait dengan zina. Ketika seseorang melakukan hubungan, mohon maaf, seksual tanpa melalui prosedur pernikahan. Di dalam Islam itu disebut dengan perbuatan zina. Nah, taubatnya ya dicambuk itu. Dalam hadis riwayat Muslim, ada seorang perempuan di zaman Nabi yang menyampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah, saya telah berzina. Karena itu cambuklah saya. Tapi sekarang saya lagi hamil, ya Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah memanggil walinya, memanggil bapaknya. Lalu bapaknya datang, kemudian dipesan oleh Rasulullah, jaga baik-baik perempuan ini sampai nanti dia melahirkan. Kemudian setelah melahirkan, bawa lagi ke sini untuk dicambuk. Begitu sudah melahirkan, kemudian mereka menghadap kepada Nabi. Maka di hadapan Nabi, lantas mereka dicambuk oleh Nabi sampai akhirnya meninggal dunia. Ketika sudah meninggal dunia, Rasulullah mau sholati, ditegur oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ya Rasulullah, apakah engkau akan menyolati pelaku zina itu? Bukankah dia perempuan penzina? Wahai Umar, adakah orang yang lebih baik dari dia? Dia itu telah melakukan perbuatan dosa, tapi kemudian dia bertaubat. Taubatnya perempuan ini, kata Rasulullah, kalau kemudian dibagikan kepada 70 penduduk Madinah, itu sudah memadai. Nah, adakah kemudian di era sekarang orang berbuat seperti itu, lalu lapor kemudian minta dicambuk seperti itu? Ya, tentu tidak ada. Ya, bahkan justru kemudian mengulang dan mengulang, na'udzubillah. Itu. Jadi itu bentuk taubatnya. Para jamaah sekalian rahmatullah, dan sanksi hukum yang lain, az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah. Orang laki-laki yang berzina itu tidak boleh dikawinkan kecuali dengan perempuan pezina atau perempuan musyrik. Begitu pula sebaliknya, wazaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Perempuan yang berbuat zina juga tidak diperkenankan untuk dikawinkan kecuali dengan laki-laki pezina atau laki-laki musyrik. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Yang demikian itu haram bagi orang-orang yang beriman. Jadi para jamaah sekalian rahmatullah, kenapa Allah tegaskan seperti itu?
Itu menggambarkan betapa sesungguhnya pelaku zina di hadapan Allah itu sungguh sangat hina. Na'udzubillah min dzalik. Karenanya ibu bapak para jamaah sekalian rahimakumullah, kita harus menjaga diri kita, keluarga kita, terutama generasi kita, lebih-lebih di era seperti sekarang ini, karena eranya sudah kayak begini. Satu-satunya benteng terkuat untuk memberikan penjagaan kepada keluarga kita adalah keluarga itu sendiri. Keluarga itu sendiri. HP ini sarana yang susah untuk bisa dibendung. Sementara di dalam HP itu bermacam-macam info masuk ke dalamnya. Bergantung siapa yang bisa memanfaatkan dengan baik, maka itu akan bisa memberikan manfaat. Ya. Tapi sebaliknya kalau kemudian menyalahgunakan, maka itu akan menjadi laknat. Nah, itulah sebabnya maka orang banyak menyebut HP itu setan gepeng. Ya. Tidak jarang kita jumpai rumah tangga berantakan akibat HP. Ya. Rumah tangga berantakan akibat HP. Rumah tangga bercerai-berai karena HP. Kadang-kadang muncul info yang kemudian disikapi secara gegabah, kemudian melahirkan persoalan baru dalam lingkungan keluarga yang sesungguhnya itu mestinya tidak perlu terjadi. Tapi karena kurang arif dalam mensikapi, sehingga info-info yang masuk bisa jadi kemudian menjadi bumerang bagi yang bersangkutan. Nah, kita tentu tidak ingin hal yang semacam itu terjadi. Karena itu maka kembali kepada keluarga masing-masing. Nah, para jamaah sekalian rahimakumullah, jadi begitulah gambaran menurut petunjuk agama. Jadi Allah menentukan pasangan manusia itu dengan manusia itu sendiri, bukan dengan yang lain, ya, bukan dengan yang lain. Maka tidak mustahil dalam kehidupan manusia ini ada orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak senonoh dengan yang bukan manusia. Na'udzubillah. Ya, na'udzubillah. Nah, karenanya para jamaah sekalian rahmatullah, sekali lagi, maka marilah kita berupaya untuk menjaga diri kita, keluarga kita, agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Sebab itu akan mengantarkan pelakunya menuju neraka. Itulah sebabnya Allah ingatkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, jagalah keluargamu, jangan sampai terjerumus ke dalam neraka. Ketika ayat itu turun kepada Nabi, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, nati anfusana fa kaifa lana bi ahlina. Wahai Rasulullah, kami bisa menjaga diri kami, tapi bagaimana kami bisa menjaga keluarga kami? Qala alaihi salam. Kemudian Nabi menjelaskan kepada Umar, Umar, kalau kamu melihat keluargamu akan berbuat dosa, tanhawunna amma nahakumullahu an, maka cegahlah. Jangan boleh, hentikan. Kemudian beri nasihat yang baik. Wa ta'murunahunna bima amarakumullahu bih, dan perintahkan keluargamu untuk melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah untuk dikerjakan. Nah, mustahil orang bisa mengenal ini perintah, ini larangan kalau tidak mengenal petunjuk agama. Itulah sebabnya maka mempelajari petunjuk agama itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Sementara di kalangan masyarakat kita ini kadang-kadang, mohon maaf, enggan untuk mempelajarinya. Walaupun yang bersangkutan itu sudah menyatakan Islam, tapi enggan untuk mempelajari tentang keislaman. Akibatnya, ya tidak tahu tentang hakikat Islam itu sendiri. Nah, itulah sebabnya maka salah satu di antara kewajiban setiap muslim terhadap agamanya itu adalah wajib mempelajarinya. Dengan mempelajari petunjuk-petunjuk agama, maka nanti akan tahu, oh ini perintah, ini larangan, ini haram, ini halal, ini baik, ini buruk, ini benar, ini salah, dan seterusnya. Ini ajaran, ini bukan, ini tuntunan, ini tontonan. Akhirnya bisa. Tanpa mempelajari tidak bisa. Oleh karena itu, para jamaah sekalian rahmatullah, termasuk terkait dengan
tuntunan yang dituntunkan oleh agama kita jelang Idul Adha. Ya, jadi insya Allah beberapa hari ke depan kita akan memasuki Idul Adha. Insya Allah nanti akan tepat pada hari Sabtu tanggal 9 Juli. Nah, insya Allah. Nah, para jamaah sekalian rahmatullah, itu kaitannya dengan masalah info Gresik, ya. Nah, sekarang saya mau bicara tentang masalah Idul Adha karena memang sebentar lagi kita akan memasuki Idul Adha. Sekaligus ini untuk mengingatkan kita, walaupun kita sudah setiap tahun menyelenggarakan melaksanakan itu. Para jamaah sekalian rahmatullah, terkait dengan Idul Adha, salah satu ibadah yang dituntunkan oleh agama kita adalah perintah untuk berkorban. Di dalam Al-Quran, di surat Al-Kautsar yang kita semuanya sudah amat sangat hafal. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kautsar. Fasalli lirabbika wanhar. Inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Awalnya ayat ini khitabnya kepada Nabi. Tapi karena Nabi sudah wafat, sudah meninggalkan kita, nah sekarang yang memegang Al-Quran ini adalah kita. Itulah sebabnya maka sasaran ayat itu kepada kita, kepada orang-orang yang beriman. Wahai setiap orang-orang yang beriman, ketahuilah sesungguhnya Allah telah menurunkan nikmatnya kepada kita sangat banyak sekali. Saking banyaknya para jamaah sekalian rahmatullah, maka siapapun orangnya tidak akan bisa menghitungnya. Sehingga Allah tegaskan, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kamu hendak mencoba menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan bisa menghitungnya. Para jamaah sekalian rahmatullah, nikmat Allah itu ada yang tampak, ada yang tidak tampak. Yang tidak tampak, ya tentu susah untuk kita deteksi, karena tidak tampak. Yang tampak seperti yang ada pada fisik kita. Ini yang tampak, yang jemleger. Itu pun kalau misalnya manusia mencoba untuk menghitungnya tidak akan bisa. Para jamaah sekalian rahmatullah, misal pada diri kita ini ada yang namanya rambut. Rambut ini bagian dari nikmat Allah. Pernahkah kita berpikir untuk menghitung rambut yang Allah berikan kepada kita? Ada yang namanya alis, ada yang namanya hidup. Ini nikmat Allah. Yang orang kadang-kadang abai terhadap hal itu. Belum lagi nikmat yang lain. Pernahkah kita berpikir menghitung beras yang sudah masuk ke dalam perut kita? Berapa juta beras yang masuk ke dalam perut kita? Berapa liter air yang sudah kita minum setiap hari? Berapa banyak garam yang masuk ke dalam perut kita? Semua itu adalah bagian dari nikmat Allah. Itu yang kasat mata, yang ketok, melok-melok. Yang tidak kelihatan seperti udara. Orang seolah-olah tidak merasakan itu bagian dari nikmat Allah. Orang baru akan merasakan para jamaah sekalian ketika sakit. Terutama pada saat berkembangnya COVID kemarin. Walah luar biasa itu. Kebutuhan terhadap oksigen itu luar biasa. Itu adalah bagian dari nikmat Allah. Ketika orang nafasnya terganggu, maka solusinya dibantu dengan oksigen. Saat itulah orang baru merasakan begini. Apa itu namanya? Besarnya nikmat Allah. Saat misalnya orang butuh oksigen, di situ harus bayar. Sementara ketika kita dalam keadaan sehat tidak pernah bayar. Ya, kita bernafas menghirup udara nggak pernah bayar. Tapi ketika dalam keadaan sakit butuh tambahan menu yang namanya oksigen, di situ bayar. Nah, disinilah para jamaah sekalian rahmatullah, betapa nikmat yang Allah berikan kepada kita itu sangat banyak dan susah kita untuk bisa menghitungnya dan tidak mungkin untuk menghitungnya. Karenanya maka Allah katakan, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kamu tidak menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan bisa menghitungnya karena saking banyaknya. Oleh sebab itu para jamaah sekalian rahmatullah,
kalau kita kemudian mendapatkan kiriman dari teman, mendapatkan kiriman dari tetangga kanan kiri kita, saat itu kita berucap terima kasih, matur suwun. Bagaimana dengan ketika kita mendapatkan karunia yang melimpah dari Allah? Allah tidak butuh yang namanya balasan berupa materi, karena semua ini milik Allah. Bahkan diri kita milik Allah. Ya. Diri kita milik Allah, keluarga kita milik Allah, anak kita, istri kita, orang tua kita milik Allah semua. Dunia brono yang ada di hadapan kita, di sekitar kita, semua milik Allah. Itulah sebabnya ketika kita itu kena musibah, lalu kita diingatkan dengan membaca Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah, dan sesungguhnya kepada Allah pula kita akan kembali. Nah, jadi para jamaah sekalian rahmatullah, karena semua ini milik Allah, Allah tidak butuh materi. Ya, Allah tidak butuh materi. Lalu Allah hanya mengingatkan kepada manusia akan tugas kemanusiaannya. Apa itu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan bangsa jin dan manusia kecuali supaya mereka menyembah kepadaku, beribadah kepadaku, mengabdi kepadaku. Nah, salah satu bentuk pengabdian yang konkret di hadapan Allah itu adalah sholat. Oleh karena itu Allah perintahkan fasholli li rabbika. Maka sholatlah kalian karena Tuhanmu, bukan karena yang lain. Jangan sampai kemudian sholat karena yang lain. Jadi Allah tegaskan fasholli li rabbika. Maka sholatlah karena Tuhanmu. Mafhum mukhalafahnya, dibalik ada orang yang sholat karena Allah, maka di sana ada orang yang sholat bukan karena Allah. Nah, kalau sholat bukan karena Allah, lalu karena siapa? Ya bisa jadi karena teman, bisa jadi karena tetangga, bisa jadi karena atasan, bisa jadi karena calon mertua, dan seterusnya. Nah, kalau seperti itu cara sholatnya, maka Allah ingatkan fawailul lil musallin, maka celakalah buat orang-orang yang sholat. Siapa mereka yang celaka itu? Alladzina hum an sholatihim sahun, alladzina hum yuraun, yaitu mereka yang lupa dengan maksud dan tujuan sholat itu sendiri. Sholat seharusnya karena Allah, tapi kalau dia sholat bukan karena Allah, disinilah. Ya. Kemudian alladzina hum yuraun, orang-orang yang sholatnya dipamerkan kepada orang lain yang lazim disebut dengan riya. Karena dia ada target tertentu. Apa targetnya? Yaitu supaya mendapatkan sanjungan, supaya mendapatkan pujian. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, ada orang yang dikisahkan oleh Nabi sholat awalnya biasa-biasa saja. Allahu Akbar. Biasa-biasa saja. Begitu mendengar ada orang lewat, kresek, sholatnya dipipi, dibagus-baguskan. Nah, ini. Ya. Itu kenapa sholatnya dibagus-baguskan? Supaya mendapatkan respon dari orang yang melihatnya tadi. Wah, orang ini sholatnya cek bagusnya, orang ini sholatnya cek khusyuknya. Nah, para jamaah sekalian rahmatullah, karena itu Allah tegaskan fasholli li rabbika. Maka sholatlah karena Tuhanmu, jangan karena yang lain. Nah, inilah bentuk pengabdian yang nyata, dan sekaligus sholat itu menjadi ciri bagi setiap orang yang menyatakan dirinya muslim. Sholat itu menjadi ciri bagi setiap orang yang menyatakan dirinya mukmin. Walaupun orang mengaku muslim, walaupun orang mengaku mukmin, tapi kalau tidak sholat, sebenarnya cirinya gampang. Itu bukan Islam. Lupa KTP-nya Islam. KTP-nya yang Islam, tapi orangnya tidak. Itu. Para jamaah sekalian rahmatullah. Oleh karena itu nanti kalau misalnya di akhirat yang masuk surga ya KTP-nya. Mbo ya apa kununggu. Itu. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi Rasulullah SAW membedakan ini orang Islam dan bukan Islam. Itu sederhana. Al-farqu bainar rajuli wal kufri tarkus shalah. Yang membedakan ini orang Islam dan tidak Islam, itu sholat. Kalau sholat itu tandanya orang Islam. Kalau tidak sholat, itu tandanya bukan Islam. Maka para jamaah sekalian rahmatullah, setiap orang yang menyatakan diri sebagai muslim,
harus sadar akan kewajibannya, yaitu sholat kepada Allah untuk mengharapkan ridhonya, bukan karena yang lain. Nah, di samping itu para jamaah sekalian, wanhar dan berkorbanlah. Dan berkorbanlah. Jadi tidak hanya sekedar sholat saja, tapi juga harus berkorban. Sholat itu harus pula disertai dengan pengabdian-pengabdian dalam bentuk pengorbanan yang lain. Itulah sebabnya kalau toh misalnya orang itu sekalipun sudah sholat, tapi tidak punya kepekaan sosial kepada yang lain, oleh Allah dibilang sebagai pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu 'ala ta'amil miskin. Salatnya kelihatan baik, tapi tidak peduli kepada anak-anak yatim. Tidak peduli kepada fakir miskin, sadar atau tidak, pendusta agama itu. Tuh, ya. Jadi sekalipun salatnya sudah kelihatan baik, puasanya kelihatan baik, sudah menunaikan ibadah haji, tapi tidak peduli kepada anak-anak yatim, tidak peduli kepada fakir miskin, itu adalah pendusta agama. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu para jamaah sekalian rahmatullah, sebagai seorang muslim, ya, kita dididik oleh Allah bukan hanya untuk menjadi muslim sendiri, tapi juga harus peka terhadap lingkungan. Karena Islam itu rahmatan lil alamin. Allah menurunkan nabi, mengutus nabi itu untuk membawa rahmat kepada seluruh alam. Supaya orang-orang yang berada di sekitar juga ikut terayomi. Nah, para jamaah sekalian rahmatullah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah, an Zaid bin Arqam qala qultu au qalu. Zaid bin Arqam, salah seorang sahabat Nabi, mengatakan, aku bertanya atau para sahabat Nabi bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ma hadhil adahi? Wahai Rasulullah, apa yang dimaksudkan dengan kurban itu ya? Qala. Kemudian Rasulullah menyampaikan, menjelaskan, sunnata abikum Ibrahim. Kurban itu sunnahnya bapakmu, sunnahnya Ibrahim alaihissalam. Memang para jamaah sekalian rahmatullah, awal mula disyariatkannya berkorban itu berangkat dari kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tapi sebenarnya pelaksanaan perintah berkorban itu sejak generasi manusia pertama, yaitu generasi Bani Adam yang pertama, Qabil Habil. Itu nanti bisa dibaca di surat Al-Maidah ayat nomor 27, ya, ke atas sampai dengan 32. Silakan nanti dibaca. Itulah sejarah yang terkait dengan perintah kurban pertama. Nah, para jamaah sekalian rahmatullah, tetapi secara syar'i itu diawali dari kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Setelah beliau menikah, berumah tangga, berpuluh-puluh tahun belum juga dikaruniai keturunan, lantas beliau senantiasa munajat kepada Allah, berdoa kepada Allah. Rabbi habli minas solihin. Ini diabadikan oleh Allah di dalam surat As-Saffat ayat 100, ya. Silakan nanti dibaca di surat As-Saffat ayat 100 sampai dengan 105 dan seterusnya. Jadi ketika itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam senantiasa memohon kepada Allah, Rabbi habli minas solihin. Wahai Tuhanku, anugerahkan kepadaku anak yang soleh. Permohonan Nabi Ibrahim kepada Allah terkait dengan keturunan ini tidak minta neko-neko. Yang dimohonkan hanyalah, ya Allah, anugerahkan kepadaku, berikan kepadaku anak yang soleh, keturunan yang soleh. Bukan anak yang pintar, bukan anak yang nanti menjadi kaya, menjadi pejabat, tidak. Tapi anak yang soleh. Para jamaah sekalian rahmatullah, dan itu adalah dambaan setiap hamba Allah yang baik, setiap hamba Allah yang soleh. Di surat Al-Furqan ayat nomor 74, orang-orang yang soleh itu doanya diabadikan oleh Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Yang didambakan setiap keluarga yang baik itu adalah berharap supaya hadir
keturunan yang baik, keturunan yang soleh dan solihah. Dan keluarga itu supaya nanti menjadi keluarga yang bertakwa. Lah Nabiullah Ibrahim itu memohon kepada Allah seperti itu. Sekian puluh tahun lamanya, konon sampai 100 tahun, baru dikaruniai keturunan. Rabbi habli minas solihin, ya Allah anugerahkan kepadaku anak yang soleh. Nah, doa Nabi Ibrahim ini bukan sehari, 2-3 hari, setahun, 2-3 tahun, berpuluh-puluh tahun. Ini butuh kesabaran memang, butuh kesabaran. Seperti ini loh, Thomas Edison, penempuh lampu pijar ini. Itu konon yang saya baca dalam biografinya itu, ketika dia melakukan uji coba, bukan sekali, 2-3 kali, hampir 1000 kali. Masya Allah. Baru kemudian berhasil. Sementara di kalangan kita, kadang-kadang melakukan uji coba, 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali, tidak berhasil, sudah frustasi. Thomas ini hampir 1000 kali. Setiap kali dia mencoba, gagal, mau frustasi, ibunya kasih motivasi. Wahai Thomas, anakku, kamu pasti bisa, nak. Masya Allah, ini luar biasa ini. Andaikan dia adalah orang yang beriman, sungguh pahalanya sangat melimpah. Karena ini menjadi jariah. Dan yang memakai listrik bukan hanya perorangan, tapi sak jagat pakai listrik semua. Para jamaah sekalian rahmatullah. Jadi, itu Nabiullah Ibrahim AS berdoa itu bukan setahun 2 tahun, berpuluh-puluh tahun. Lalu doanya dijawab oleh Allah. Fabasyarnahu bighulamin halim. Kami kabarkan kepada Ibrahim dengan akan hadirnya anak yang halim, anak yang penyantun, anak yang sabar. Maka kemudian lahirlah seorang anak laki-laki dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam, lalu diberi nama Ismail. Tetapi para jamaah sekalian rahmatullah, ketika Ismail ini sudah menginjak usia dewasa, mampu berusaha, mampu membantu orang tua, mampu beraktivitas dan seterusnya, anak satu-satunya yang didambakan, loh kok tiba-tiba kemudian Allah memerintahkan kepada Ibrahim lewat mimpi, disuruh menyembelih anak kandungnya sendiri. Masya Allah, kita tidak bisa membayangkan betapa beban berat yang dihadapi oleh Nabiullah Ibrahim AS. Ujian sekian puluh tahun tidak dikaruniai keturunan, tiba-tiba setelah anak lahir, justru anak ketika sudah memasuki usia dewasa, mampu membantu orang tuanya, kemudian diperintah oleh Allah untuk menyembelihnya. Bagaimana sikap Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Pada ayat berikutnya di surat As-Saffat 103, Allah ungkapkan, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni albahuka fangdur madza tara. Tatkala si anak sudah memasuki usia dewasa, kemudian Nabiullah Ibrahim ini bermimpi menyembelih anaknya. Sekali, 2 kali, 3 kali, kemudian diambil kepastian, oh ini jelas perintah. Maka kemudian perintah itu disampaikan kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, aku telah bermimpi menyembelih kamu. Fangdur madza tara. Maka pikirkan, renungkan bagaimana sikapmu menerima perintah ini. Para jamaah sekalian rahmatullah, ini sekaligus juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam menerima perintah, itu tidak kemudian bersikap otoriter, tapi kemudian didialogkan dengan anaknya. Anak dijak ngomong dengan cara yang baik, ya, digali perasaannya terlebih dahulu. Fangdur madza tara. Bagaimana perasaanmu, nak? Bagaimana sikapmu kalau kemudian harus melaksanakan perintah ini? Di luar dugaan, Ismail alaihissalam, satu-satunya anak yang didambakan oleh Nabi Ibrahim, mengatakan, qala ya abati if'al ma tu'mar. Wahai bapak, kalau memang itu perintah Allah, laksanakan perintah itu bapak. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah engkau akan dapati aku termasuk golongan orang-orang yang sabar. Para jamaah sekalian, karena sudah ada gayung bersambut bapak dengan anak, maka berikutnya kemudian
kedua hamba Allah ini sepakat berangkat menuju ke tempat penyembelihan. Begitu berjalan menuju ke tempat penyembelihan, di tengah jalan dihadang iblis. Iblis nyamar menjadi manusia. Lantas iblis mencoba untuk menggagalkan maksud Ibrahim yang akan menyembelih putranya. Ibrahim, bukankah Ismail itu satu-satunya anak yang kamu dambakan berpuluh-puluh tahun? Kok kemudian sekarang justru anak ini sudah masuk usia dewasa akan kamu sembelih? Nabi Ibrahim sadar bahwa ini iblis. Lantas kemudian dilempari, ya. Akhirnya iblis menghilang. Lalu Nabiullah Ibrahim bersama Ismail melanjutkan perjalanannya. Muncul lagi si iblis itu dengan misi yang sama, dilempar lagi, hilang lagi, muncul lagi, menyampaikan maksud yang sama, dilempar lagi, hilang lagi. Nah, itulah yang kemudian dalam pelaksanaan ibadah haji lazim disebut dengan balang jumroh. Nah, pada saat orang balang jumroh itu kadang-kadang saking emosi nih saiki sepatu, payung dibualang itu. Ya, kanggo membalangi setan. Padahal harusnya dengan kerikil-kerikil kecil itu aja. Tapi mergo saking emosi ini, saking gregetane itu yang dilemparkan. Nah, para jamaah sekalian rahmatullah, kemudian beliau berdua lanjut ke tempat penyembelihan. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, maka ketika dua hamba Allah ini sudah pasrah total kepada Allah, anak diperintahkan oleh bapak, nak, berbaringlah kamu, miringona, tempelkan pelipismu pada batu seperti layaknya kalau kita mau menyembelih kambing. Masya Allah, Ismail pun nurut. Kemudian sebelum Ismail ini disembelih oleh Nabi Ibrahim sebagai bapak, dalam tafsir Departemen Agama dengan mengutip riwayat Ibnu Abbas, di sana diceritakan bahwa Ismail kala itu memakai gamis berwarna putih. Lalu pesan kepada bapaknya, bapak, sebaiknya gamis saya ini dilepas nanti untuk kain kafan saya. Lalu dilepaslah oleh Nabi Ibrahim. Kalau nanti Ismail sudah meninggal, digunakan untuk mengkafani Ismail. Nah, kemudian setelah Nabiullah Ibrahim AS siap untuk menyembelih anaknya, para jamaah sekalian, tiba-tiba fanadainahu ayya Ibrahim. Terdengarlah suara, wahai Ibrahim, sungguh kamu telah membenarkan mimpi itu. Fanadainahu ayya Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya, innaka dzalika najzil muhsinin. Sungguh kamu telah membenarkan mimpi itu. Karena itu berhentilah, jangan dilanjut, kamu sudah sukses. Ya, innaka dzalika najzil muhsinin. Tiba-tiba kemudian yang namanya Ismail lalu diganti oleh Allah dengan seekor kibas. Nah, disitulah kemudian Nabi Ibrahim dan Ismail lalu menyembelih kibas itu bersama-sama. Inilah para jamaah sekalian rahimakumullah, kisah yang sangat mengharukan yang kemudian dilanjutkan pelaksanaannya sampai dengan generasi kita dan sampai sepanjang masa. Itu, sampai sepanjang masa. Nah, karena itulah maka ketika Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabatnya terkait dengan masalah korban tadi, lantas para sahabat bertanya lagi, malana minha, wahai Rasulullah, kalau kami melaksanakan korban, kami nanti dapat apa? Jadi setelah Rasulullah menjelaskan sunnat abikum Ibrahim, korban itu adalah sunnahnya bapakmu, sunnahnya Ibrahim. Kalau mereka bertanya lagi, malana minha, kalau kami melaksanakan, kami nanti dapat apa ya Rasulullah? Qala bikulli sya'ratin hasanatun, tiap-tiap rambut yang ada pada binatang yang dikorbankan itu ada kebaikannya. Tiap-tiap rambut. Bukan sak gerombol rambut, tiap-tiap rambut ada kebaikannya. Qalu, belum puas sampai di situ, para sahabat tanya lagi, fasuh, bagaimana dengan bulunya? Bulu itu yang lebih kecil dari rambut. Qala, Nabi menjelaskan, bikulli sya'ratin minasuf hasanatun. Tiap-tiap bulu pun juga ada kebaikannya. Masya Allah. Bayangkan para jamaah sekalian. Wedhus
yang disembelih waktu kurban itu rambutnya sangat banyak dan belum pernah ada orang yang sempat menghitung berapa rambut yang ada pada kambing itu. Dan setiap rambut itu ada kebaikannya. Belum lagi bulunya. Para jamaah sekalian rahmatullah, tentu kebaikan itu tidak langsung kemudian diberikan sekarang, tapi nanti di akhirat. Itulah sebabnya para jamaah sekalian rahmatullah, itu belum juga dagingnya. Belum juga dagingnya. Dan belum juga faktor-faktor lain yang akan menyertainya. Nah, karena itu maka Rasulullah berpesan kepada setiap orang yang beriman, yang ditakdirkan punya kemampuan untuk berkorban. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah juga, an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wajada sa'atan falam yudah fala yakrobanna musallana. Siapapun orangnya yang ditakdirkan oleh Allah punya kemampuan untuk berkorban, lalu tidak mau berkorban, fala yakrobanna musallana, maka sungguh jangan boleh mendekati tempat ibadah kita. Nah, ini sebuah peringatan dari Rasulullah bagi siapapun orangnya yang ditakdirkan punya kemampuan berkorban, kemudian tidak mau berkorban, fala yakrobanna musallana, maka sungguh jangan boleh mendekati tempat ibadah kita. Perlu difahami para jamaah sekalian rahmatullah, bahwa beribadah dengan ibadah kurban ini tidak berlaku seumur-umur pisan. Ya. Sebagian masyarakat kita itu punya pemahaman kalau menyembelih kurban, binatang kurban itu untuk tumpaan. Lah kalau saya nanti kurban lagi sopo sing numpai. Nah, akibat pemahaman itulah kemudian di wilayah-wilayah tertentu miskin kurban, ya. Di wilayah-wilayah tertentu miskin kurban. Artinya miskin kurban itu jarang orang yang berkorban karena punya anggapan saya sudah berkorban. Dan kalau saya korban lagi nanti yang numpai siapa? Para jamaah sekalian rahmatullah, jenengan sudah sama-sama tahu wong orang naik mikrolet itu wegah. Lah kok dadak arepe naik wedhus. Nah ini. Apalagi kalau kemudian yang korban itu orangnya gede, lah wedhusnya cilik, kuat tak kira-kira nanti. Nah, di sini para jamaah sekalian, Allah mengingatkan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Binatang yang kita korbankan itu baik dagingnya maupun darinya enggak akan sampai kepada Allah. Yang bisa sampai itu ketakwaannya. Yang bisa sampai kepada Allah itu ketakwaannya. Oleh sebab itu, maka pada saat orang melaksanakan ibadah kurban, faktor niat ini harus ditata betul. Niat karena Allah, bukan karena yang lain. Ya, bukan karena konco, bukan karena tonggo, bukan karena ingin populer di masyarakat, bukan. Tapi semata-mata harus karena Allah. Kalau tidak karena Allah, enggak ada artinya. Dan percayalah, yakinlah bahwa Allah tidak akan pernah menyalahi janjinya. Wa ma anfaqtu min syai'in fa huwa yukhlifu. Apapun yang kamu infakkan, yang kamu belanjakan di jalan Allah, nanti akan diganti oleh Allah. Dan kepada yang punya kesempatan, punya kemampuan untuk berkorban, jangan pernah ditunda-tunda. Sebab umur kita tidak tahu. Ya, tahun ngarepailah. Siapa ngerti tahun depan kita tidak nyampe tahun depan. Nyawa kita ini para jamaah sekalian di tangan Allah. Sekarang kita sihat, nanti sore ada jaminan masih hidup, kita nggak tahu. Ya. Jangankan nanti sore, pulang dari sini ada jaminan masih hidup, kita juga tidak tahu. Karena diri kita ini berada dalam genggaman Allah. Itulah sebabnya maka kepada siapapun yang ditakdirkan punya kemampuan, jangan pernah menunda. Nanti kalau menunda-nunda, pada saat hari hanya dia tidak melaksanakannya, begitu malaikat Israel sang pencabut nyawa datang, dia akan menyesal. Seperti yang diungkapkan oleh Allah dalam surat Al-Munafikun ayat nomor 10. Wa anfiku mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin.
belanjakanlah, infakkanlah sebagian rezeki yang kami berikan kepada kamu sebelum kematian menghampiri kamu. Begitu kematian sudah akan menghampiri sementara dia punya kemampuan tapi tidak dimanfaatkan dengan baik, di situ dia akan menyesal. Rabbi laula akhortani ila ajalin qarib. Wahai Tuanku, tunda sejenaklah, mohon diundur sejenaklah kematian yang bakal menimpa diriku. Fa as-saddaqah, supaya aku bisa bersedekah, supaya aku bisa berkorban, berinfak, berzakat dan seterusnya. Wa aku minas sholihin, dan supaya aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Tapi Allah tegaskan, wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Kalau kemudian nyawa itu, ajal itu sudah jatuh temponya, ini tidak bisa diundur walau sejenak pun. Nah, disinilah para jamaah sekalian rahmatullah, kita harus sadar bahwa sesungguhnya jiwa kita ini berada dalam genggaman Allah, dan semua itu rahasianya di tangan Allah. Tidak ada seorang pun yang bisa memberikan jaminan bahwa kita nanti masih hidup, bahwa besok kita masih hidup, apalagi tahun depan. Ya, apalagi tahun depan. Karena itu kepada siapapun yang ditakdirkan punya kemampuan, jangan pernah menunda kesempatan itu dengan baik. Kemudian para jamaah sekalian, terkait dengan binatang yang akan dikorbankan, ini kriterianya harus sehat walafiat. Jangan sampai ada binatang yang sakit kemudian mumpung kiloro tanggone kurban. Jangan, ini tidak boleh. Ada 4 hal penting yang harus kita hindari. Binatang yang dalam keadaan jelas-jelas butanya tidak boleh. Yang jelas-jelas sakitnya tidak boleh. Yang jelas-jelas pincangnya tidak boleh. Yang anggota fisiknya pecah juga tidak boleh. Pendek kata harus sehat walafiat. Nah, para jamaah sekalian rahmatullah, dan 1 ekor kambing untuk korban itu bukan berlaku untuk suami saja, tapi itu berlaku untuk keluarga. Ya, untuk istrinya juga untuk anak-anaknya. Karena itu para jamaah sekalian rahmatullah tidak usah berebut. Karena begitu sang suami sudah berkorban, pada hakikatnya itu sudah mewakili satu keluarga. Nah, karenanya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezeki kita. Masih ada waktu bagi mereka yang belum mempersiapkan diri untuk kurban, masih ada waktu, dan barangkali diberikan kemampuan, jangan pernah menunda. Semoga Allah melapangkan rezeki kita sehingga kita nanti bisa mempersiapkan diri untuk menyambut hadirnya Idul Adha. Di samping kita sambut dengan menunaikan salat Idul Adha, sekaligus kita sambut dengan melanjutkan penyembelihan ibadah kurban. Demikian sedikit yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua, mengampuni dosa-dosa kita, dan mentakdirkan kita dalam mengakhiri hidup ini dengan husnul khotimah. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.